yang paling Bu Indah teringat atau menjadi kebanggaan Bu Indah? Ya, Apa Bu? eh ternyata politik itu mengasihkan, sangat mengasihkan. Jadi kalau ada orang bilang bahwa politik itu kejam, itu salah. Oh gitu. Mm-mm. Politik itu nggak kejam, orangnya yang kejam. Keren, keren, Perempuan keren. itu, Mas, sesungguhnya makhluk yang jauh lebih mandiri, jauh lebih kuat daripada laki-laki. Oh gitu ya Bu ya. Iya, Kok bisa Bu? tidak secara fisik ya, tetapi secara kemandirian perempuan itu lebih kuat. Coba lihat itu, perempuan itu, saya ini ya, ketika menjadi kepala dinas, menjadi kepala Bapeda, di puncak pimpinan, menjadi wakil bupati, saya pagi masih di dapur. Saya pensiun dini karena Oke teman-teman, kembali lagi di channel Ahmad Rahim. Pada hari ini, alhamdulillah kita dapat kesempatan yang luar biasa karena saya bisa bertemu langsung dengan sosok atau seorang tokoh yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa dan yang paling tenar di Lumajang ya, yaitu Ibu Indah Amperawati Masdar atau yang lebih sering kita kenal yaitu dengan sapaan Bunda Indah. Pada hari ini kita akan ngobrol santai, diskusi, sharing dengan beliau eh, karena saya yakin teman-teman semuanya pasti sudah mengenal dengan Bu Indah semuanya, tapi untuk di belakang layar, untuk di biografi dan sebagainya, mungkin kalau nggak searching-searching di Google atau Wikipedia, pasti teman-teman banyak nggak mengetahui, apalagi khususnya para Gen Z. Ya. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah. pagi. Assalamualaikum, Mas Rahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bu, ini kita ngobrol santai aja ya. Ya, santai aja. Ngobrol santai, kita ngobrol sharing-sharing biasa ya. Oke. Karena supaya nggak tegang kita, Bu. Ya. Karena momentumnya sekarang emang lagi tegang ya, Bu. Ah, Iya, iya. Jadi, Bu, ini kan eh, saya kebetulan eh, kemarin-kemarin sempat searching-searching nih, ya, ya biografinya Ibu dan sebagainya. Tapi kalau nggak langsung tanya dengan Ibu kan nggak afdol nih. iya, Ya, iya. sebenarnya Bu Indah ini eh, asalnya atau kelahirannya itu dari mana, Bu? Saya lahir di Lumajang. Wah, memang asli Lumajang ya? Iya, saya Oh, lahir di oke. Lumajang dan besar di Lumajang. Oke. Termasuk jenjang pendidikan di Lumajang atau di mana? Pendidikan di Lumajang ya mulai TK sampai SMA, Oh, sampai semua SMA. di Lumajang. Jenjang Ya. anu, universitas atau Kuliah saya di Pertanian Universitas Jember, ya, kemudian saya ngambil S2 Manajemen Administrasi Publik di Malang. Malang. I- Oke. Berarti memang benar-benar putra kalian Lumajang ya berarti. Iya, betul. Alhamdulillah. Terus Bu, ini kan biasanya kalau orang-orang Lumajang taunya Ibu kemarin saat menjadi wakil bupati Lumajang ya, berarti Betul. 2015 2023 ya. Iya. Ya. Tapi banyak nih Bu yang belum mengetahui tentang Ibu sebelum karirnya di politik itu. Dulu itu Ibu apa Bu? Saya seorang birokrat. Birokrat. Ya. Jadi saya mengawali karir di pegawai negeri sipil di pemerintah Kabupaten Lumajang. Mulai tahun awal 92. Mulai 92. Ya, Oke. betul. Ketika itu bupatinya Bapak Samsi Ridwan. Samsir Ya, Ridwan. Oke. Kolonel Purnawirawan Samsi Ridwan. Dan saya mengawali karir dari bawah, Mm-mm. dari staf biasa, staf administrasi, awal tahun 92 sampai saya pensiun dini karena eh, ber ingin terjun di politik begitu Hmm. tahun 2017 akhir. 2017 akhir.
Ya, 1 tahun sebelum ada pilkada ya. betul. Oh iya iya. Iya. Apa Bu yang melatar belakang Ibu sebelumnya itu di ASN ya, Ya, di birokrat atau di pemerintahan, kemudian beralih ke dunia politik. Padahal politik itu kan tidak selamanya. ya, Sedangkan kalau ASN itu sudah nyaman, Bu, zona ya, nyaman ya. ya, Sudah pasti nanti sampai pensiun sudah dipasti dijamin iya, oleh pemerintah. iya. Kenapa Bu kok tiba-tiba tertarik di dunia politik? Eh, saya ini sebenarnya lahir dari keluarga tentara, ayah saya militer, tetapi beliau juga politisi. Oh gitu. Ya, iya, Oke, politisi. oke. Dulu kan ada itu ya, tentara kan boleh ya berpolitik. Ketika apa ada kan di fraksi ABRI di DPR itu, Ya, dan ayah dulu. saya sempat di DPRD di Kalimantan. Oke. Ya. Ayah saya itu eh, militer, tapi jiwanya itu politisi. Dan kakak saya juga begitu. Mm-mm. Kakak saya nomor satu juga, kalau itu malah linier ya dengan ilmunya. Iya. Jadi S1-nya memang mengambil jurusan politik dan pemerintahan, S2-nya juga politik dan pemerintahan, sampai S3 mengambil politik dan pemerintahan. Akhirnya menjadi bupati di Lumajang itu. Iya betul. Seorang birokrat yang menjadi bupati di Lumajang. Mungkin dari lingkungan itu saya ikut terbawa dan saya senang, Oh, happy Bu ya. happy, saya Oke. menyenangi. Di birokrat saya juga senang karena melayani masyarakat ya. Mm-mm. Tapi jiwa politik saya juga terbentuk karena lingkungan. Saya senang berdiskusi soal politik bersama ketika saya masih kecil dengan ayah saya, dan ketika sampai saya bekerja pun saya berdiskusi soal politik dengan kakak saya. Dan itulah lingkungan keluarga saya sangat berperan membentuk eh, gairah berpolitik saya. Maka di birokrat itu saya 25 tahun, Mas. Oh. 25 tahun, dan mungkin sudah pada titik jenuh ya. Iya, Karena di birokrasi itu kan monoton. pekerjaannya ya itu aja. Prioritas Ya, monoton ya. betul. Menuntun melayani, Ya betul. ya melayani. Sementara eh, saya ingin bagaimana sih saya kalau terjun di politik memang eh, sebuah keputusan yang apa ya, bagi orang kebanyakan itu kontroversial ya. Enak-enak jadi birokrat, enak-enak sudah di eselon 2 ya, Iya betul. harus berhenti pensiun dini dan mengambil langkah politik yang masa depannya kemana gitu loh. Iya Kalau betul. orang anu kan enggak tahu ya, tetapi saya pikir politik itu adalah sesuatu yang mengasihkan loh, Mm. mengasihkan. Maka saya seringkali kepada anak-anak muda jangan alergi berpolitik. Iya iya iya. Ya, Betul. betul. Jadi 25 tahun saya menjadi birokrat, dan saya kemudian akhir 2017 itu diamanati oleh Pak Prabowo Subianto untuk langsung saat itu menjadi ketua partai. Langsung Bu. Langsung, 2017 betul. saat Saya juga kaget, saya tidak pernah menyangka bahwa saya akan menjadi ketua partai. Sejauh itu saya belum pernah berpikir ya, karena saya juga belum berpengalaman di partai. Tapi uh, kita mau jadi apa, kita harus di mana, itu saya pikir Allah ya semua yang menentukan itu. Kita harus jadi apa, dan itu adalah jalan yang ditunjukkan Allah bahwa saya memang harus berpolitik. Oke, siap. Akhirnya jadilah saya ketua partai di 2017. Beberapa hari sebelumnya saya segera memproses pengunduran diri, Terakhir pensiun dini. padahal terakhir itu di kalau nggak salah itu di kepala dinas Bu ya.
Bukan kepala dinas. Jadi saya kepala dinas kehutanan, kemudian dinas kehutanan melimpah ke provinsi, dan di sini karena saya tidak mau ke provinsi, saya tetap di Lumajang. Akhirnya saya menempati di cabang dinas kehutanan provinsi. Dinas kehutanan Ya, provinsi. Tapi sebelumnya emang sudah di Kadis ya, Bu? ya, kepala dinas kehutanan, kepala Bapeda, kepala dinas keuangan. Pencapaiannya, Bu, selama di bidang politik ya, Bu ya. Ya. Yang paling Bu Indah teringat atau menjadi kebanggaan Bu Indah. Ya. Apa, Bu? Ternyata politik itu mengasihkan, sangat mengasihkan. Jadi kalau ada orang bilang bahwa politik itu kejam, itu salah. Oh gitu. Politik itu nggak kejam, orangnya yang kejam. Oh gitu. Oknum-oknumnya yang kejam. Ya. Menyalahgunakan betul jabatan dan kewenangan, Ibu ya. Betul, oknum-oknumnya yang kejam. Kalau mereka kejam, tapi ada juga sih politisi yang baik, politisi yang memang berjalan di jalan yang relnya, sesuai relnya, di jalan yang benar itu. Nah, kalau politiknya mengasihkan, dan saya ketika memimpin Partai Gerindra saat itu, Partai Gerindra di Lumajang hanya 5 anggota dewan. 5 anggota dewan. Ya, 5 anggota DPRD. Itu 2017. Kemudian 2019, pemilu pertama ketika saya memimpin, pileg pertama, saya bekerja keras, saya kerja politik, saya ajak teman-teman semua kader kerja politik yang baik, yang benar, sehingga bagaimana mengambil simpati masyarakat, dan hasilnya naik 3 kursi. Dari 5 menjadi 8 kursi. Mantap. Ya, di Jawa Timur ini pencapaian peningkatan kursi yang terbanyak adalah Lumajang saat itu. Ya, tidak ada di kabupaten lain yang naiknya 3 kursi saat itu. Jadi 8 kursi 2019, dan pemilu kemarin Februari 2024 kami naik lagi 3 kursi menjadi 11 kursi, dan kami menjadi pemenang pemilu di Lumajang ini. Dan ketua DPRD-nya adalah Partai Gerindra. Itu ya. Itu bagi seorang politisi pencapaian yang puas banget gitu loh, sangat puas, karena itu kan hasil kerja politik gitu loh, dan sebuah pencapaian yang bagi saya puas, tetapi menambah semangat begitu. Menambah semangat tuh terus bagaimana menanamkan simpati dan kecintaan masyarakat kepada partai ini. Oke, siap, mantap ya. Biasanya kan euforianya politik itu di saat ada pemilu atau pilkada ya, Bu ya. Betul. Euforianya dan pencapaian itu biasanya orang-orang itu indikasinya atau indikatornya dari saat pemilu, Bu ya. Ya. Tapi biasanya itu setelah pemilu atau pasca pemilunya itu yang awalnya euforia, tiba-tiba setelah jadi itu lupa. Ya. Itu menurut Bunda seperti apa, Pak? Itu yang seringkali saya tanamkan, hal-hal yang kepada anggota DPRD, kelak nanti kalau saudara menjadi anggota DPRD dari Partai Gerindra, maka jangan pernah berhenti untuk terus turun ke masyarakat, melayani masyarakat dengan baik, mendengarkan curhatnya masyarakat, dan menindaklanjuti, buat masyarakat itu senang, buat masyarakat itu bahagia dengan keberadaanmu, dengan keberadaan Partai Gerindra, supaya mereka benar-benar merasakan. Nah, hasilnya apa? Hasilnya naik 3 kursi itu menjadi salah satu bukti bahwa masyarakat sudah tertanam kecintaannya kepada Partai Gerindra. Jangan pernah lupa bahwa yang memilih kita adalah rakyat. Begitu. Maka kita adalah pelayan buat mereka. Siap. Ya. Jadi memang dari kecil sudah terdoktrin dari keluarga, sudah lingkungan politik, Ibu ya. Iya, bukan doktrin sih ya, cuman ya lingkungan aja yang membentuk secara alami. Oke, siap. Kalau organisasi, Bu, memang kalau di lingkungan sudah terbentuk ya, Bu ya. Biasanya kalau kita selaku generasi penerus, kalau nggak terbiasa di aktivis di organisasi atau sekolah, itu kan kalau sudah lulus itu kan kalau nggak terbiasa mau berhubungan dengan masyarakat itu, kalau bahasa Lumajangnya kagok ya, Bu ya. Atau
nggak pede lah gitu ya. Heeh. Jadi emang ibu dulunya emang aktivisnya gimana bu kalau selama sekolah bu? Saya mulai kecil anggota pramuka. Mantap, Nah, iya iya. mulai kelas 2 SD saya adalah anggota gerakan pramuka dan di pramuka itulah yang membentuk karakter saya, terutama soal leadership Iya dan kepekaan sosial. iya iya. Iya. Sekarang saya menjadi ketua Kuarcap Pramuka di Kabupaten Lumajang. Oh iya iya, Ya, pantesan nih ya. ya. Terbiasa Jadi dari selalu kecil. saya katakan kepada para orang tua, saya begini ini karena pramuka loh. Oh gitu. Saya merasakan betul bagaimana soal kepemimpinan, soal kepekaan sosial, soal jiwa gotong royong itu dididik oleh pramuka, sebuah Oh, organisasi informal tetapi hmm, bagi saya sangat sangat berperan membentuk karakter anak-anak gitu. Kemudian saya aktif juga di organisasi pelajar Islam Indonesia, namanya oh, PII, oh. dan itu sampai SMA lah, sampai dewasa. Jadi berbanding lurus dengan pengalaman berarti ibu ya. Ya, Hasil memang ini. orang itu, Mas, harus berorganisasi. Betul. Ya, berorganisasi. Di organisasi itulah, terutama soal kepemimpinan itu diajarkan. Oke. Soal bagaimana berkolaborasi, soal bagaimana bekerja sama dengan orang lain, di organisasi itu diajarkan baik secara teori maupun praktek. Oke. Otomatis itu yang membuat ibu menjadi seperti ini. Ya, Padahal perempuan nih, ibu. oh, ya. Padahal perempuan nih. Keren keren Perempuan keren. itu, Mas, sesungguhnya makhluk yang jauh lebih mandiri, jauh lebih kuat daripada laki-laki. Oh gitu ibu ya. Iya, Kok bisa bu? tidak secara fisik ya, tetapi secara kemandirian perempuan itu lebih kuat. Coba lihat itu, perempuan itu, saya ini ya, ketika menjadi kepala dinas, menjadi kepala Bapeda, di puncak pimpinan, menjadi wakil bupati, saya pagi masih di dapur. Oh gitu. Meskipun di rumah dinas itu ada tukang masak, tapi saya masih tetap di dapur. Saya mengerjakan berbagai pekerjaan yang itu kodrat saya. Tapi saya juga menjadi menjadi pelayan rakyat. Saya juga jalani tugas itu. Jadi tugas ganda itu mampu loh dilakukan oleh perempuan. Multi talent ibu ya. Hmm. Multitasking kalau Hanya bahasa perempuan psikologinya. itu kebanyakan tidak berani tampil. Iya betul. Itu yang harus saya terus dorong kepada kaum perempuan itu supaya mereka survive, mereka bisa tampil, mereka berani, mereka bisa. Ah, 2017 ibu memutuskan untuk eh, meninggalkan atau pensiun dini ya Mm-mm. dari ASN. Akhirnya diputuskan untuk mengikuti pilihan kepala daerah. Ya, Nah, kebetulan waktu itu ibu ditunjuk sebagai wakil bupati betul. dan alhamdulillah terpilih bu ya. Ya, Selama menjadi wakil bupati ini bu, ya. apa saja terobosan-terobosan ibu yang menjadi visi misi waktu kampanye, Mm. terus sudah menjadi wakil bupati, apa saja nih yang sudah teraplikasikan atau menjadi prestasinya ibu? Ya. Jadi eh, ketika itu saya berpasangan dengan Pak Torik ya, Ya, meskipun sekarang sudah pisah dan berjalan sendiri-sendiri. ya. Saat itu karena saya lama di birokrasi dan kemudian saya lama mendampingi kakak saya sebagai bupati, maka saya susunlah eh, program-program dan janji politik. Muncullah 20 janji politik itu. Itu sebenarnya sebagian besar programnya Pak Saroja. Oh Yang iya, itu kemudian kita tingkatkan. Misalnya begini, eh, ketika Pak Sarojat pembuatan KTP dan kartu keluarga gratis, begitu kan? Misalnya begitu. Kemudian di pada kenyataannya memang gratis, tetapi ada orang-orang yang minta tolong di pihak ketiga untuk menguruskan, sehingga jasa akhirnya broker tidak ya. gratis kan? Iya, jasa Ya, broker lebih ya. ya, Oke. Oh, akhirnya menjadi tidak gratis. Nah, itulah yang saya selalu sampaikan bahwa tidak boleh itu. Kalau gratis ya gratis gitu. betul. Nah, perkara ketika ada orang tua, lansia atau apapun yang mereka tidak bisa hadir di situ, maka harus jemput bola. Maka muncullah mobil Adminduk itu.
mobil pelayanan adminduk. Ya, Jadi administrasi kependudukan. Mereka datang ke tempat orang tua itu, kemudian difoto di situ, dan hasilnya juga nanti diantar. Misalnya itu KTP, misalnya. Bagi yang kemudian ada yang petani tidak bisa ke Lumajang, ke dinas pendudukan, maka dia kan biasanya minta tolong orang dan akhirnya menjadi tidak gratis. Nah, supaya itu tetap gratis dan dia bisa mengurus sendiri, maka pelayanan itu didekatkan. Maka pada saat itu pelayanan tuntas di kecamatan. oh, Gitu. gitu. Iya, Siap. jadi saya mengembangkan bagaimana tujuan gratisnya Pak Sarojat itu benar-benar bisa gratis di Jadi masyarakat. pelayanan mobile ya, Bu ya. Ya, jadi yang di kecamatan ya di kantor kecamatan itu. Oke, siap. Orang tidak terlalu jauh kan. Nah, kalau yang tidak berdaya ya mobile tadi, pakai mobil. Nah, belum lagi hal-hal yang lain. Saya ini kan perempuan, pernah melahirkan, bagaimana rasanya orang hamil, dan itu harus benar-benar menjadi perhatian pemerintah. Kenapa? Karena bayi yang dilahirkan itu harus sehat. Apalagi sekarang lagi rame-ramenya stunting. Betul. Nah, muncullah ide ibu melahirkan gratis itu 5 tahun yang lalu. Dan ya banyak program lah pada saat itu yang saya sebagian besar meneruskan Pak Sarojat, sebagian adalah ide-ide baru. Kemudian ketika berjalan 5 tahun, alhamdulillah sebagian besar berjalan, berkegiatan bersama Pak Thorik sebagai bupati. Meskipun ada 1-2 mungkin ya yang belum maksimal, dan itu wajar. Dan sekarang karena Partai Gerindra itu menang pemilu 11 kursi, tentu Ketua Umum saya Pak Prabowo Subianto tidak mengizinkan saya menjadi wakil bupati Oh, lagi. gitu. Ya, dan harus maju sebagai calon bupati. Itu yang melandasi Ibu Ernya maju sendiri Betul, untuk ke calon bupatinya. betul. Oh iya iya, siap siap. Berarti karena eh, putusan dari Bapak Prabowo langsung, Bu ya. Ya, Oke, ya. siap siap siap. Bu, sebelum itu, Ibu ada pengalaman bisnis nggak, Bu? Bisnis, orang tua saya bisnis. Bisnis. Ibu saya bisnis. Jadi dulu di Lumajang ini ada yang namanya, tapi Mas Rahim belum lahir kali ya, pabrik limun. Oh, limon minuman, Bu ya. Itu viral waktu saya waktu TK itu, Bu. TK ya. Iya, Iya iya iya. itu luar biasa. Kami punya pabrik limun namanya. Produksi sendiri berarti. Iya, pabrik terbesar di Lumajang. Ibu sendiri, ibundanya Ibu saya Oke, dan siap. bapak saya. Oke, mantap. Iya. Jadi pabrik minuman terbesar di Lumajang saat itu, karena saat itu Coca-Cola, Fanta, ya sejenisnya itu menjadi minuman orang-orang kota Atas, besar ya. betul. Kalau di Lumajang, di kabupaten-kabupaten itu masih limun. Orang hajatan pakai minuman itu dikirim. Pokoknya anu lah, sampai bisa sukses lah di situ. Kemudian ayah saya juga salah satu pemasok kayu, peti kayu untuk mengemas buku tulis di pabrik Leces. Oh, siap. Waktu Ya. aktif-aktifnya Leces, Bu ya. Betul, waktu jaya-jayanya pabrik Leces dan pemasok bahan baku Oke. di sana. Itu pengalaman bisnisnya orang tua, Bu ya. Iya, jadi memang kami bisnis. Kalau Bunda sendiri ada bisnis sebelumnya itu Oh, atau saya, suami gitu? kalau suami saya ini di samping mengajar, dosen, kemudian suami saya itu suka pertanian. Oh, pertanian. Ya, Siap. jadi bertani, berdagang di bidang pertanian, tapi berdagangnya di bidang pertanian. Nyambung dengan jurusan Ibu ya, Bu ya. Ya, suami saya karena pertanian juga. Oh, dulu cinlok waktu kuliah. Betul, betul. Nggak ada lagi yang melirik, soalnya akhirnya terpaksa teman sendiri dilirik. Oh, gitu ya. Alhamdulillah. Kenapa kok nggak lebih ini, Bu? Ngikuti skill yang diperoleh saat berkuliah. Kenapa kok beralih ke birokrat yang mana bukan di pertanian ya? Nah, Terus menjadi politikus, iya. kenapa kok nggak? Tapi kan sarjana pertanian itu kan di Pemda kan juga
dibutuhkan. Waktu itu masuknya ke jalur prodi pertanian ya, Bang Ibu? Masuknya Tidak, saya waktu itu masuk di Pemda langsung ditempatkan di Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan. Tapi di dalamnya kan ada sektor pertanian. semua sektor di sana, Oke. termasuk sektor pertanian. Jadi masih bermanfaat ilmunya, Bu ya? Iya, iya, harus Oke. bermanfaat. Ya, alhamdulillah. Ini Bu, saya kan selaku pelaku bisnis nih, pelaku bisnis, pelaku usaha. Kalau dibilang masih UMKM lah, gitu ya. Kalau bagi saya, salah satu pendukung kekuatan ekonomi di suatu daerah itu yaitu di bisnis. Iya, betul. Iya. Karena kalau bisnis di suatu daerah itu tidak kuat, tidak lemah, terus pelaku bisnisnya juga sedikit, otomatis perputaran ekonominya Iya, kecil atau rendah. betul. Apalagi kalau di Lumajang industrinya sangat sedikit, Mm-mm. sangat sedikit, tidak seperti di kota-kota lain gitu ya. Mm-mm. Kalau menurut pandangan Ibu ke depan, ya, dengan tantangan globalisasi saat ini, Iya. eh, bisnis sekarang itu sangat nggak gampang Iya. karena sudah pertarungannya itu bukan antar daerah, tapi sudah antar negara, Bu ya. Iya. Menurut Bu Indah gimana, Bu? Depannya? Itulah yang selalu saya sampaikan ke anak-anak muda. Sekarang udah bukan zamannya lagi anak-anak muda kemudian bermimpi menjadi PNS. Sudah bukan zamannya lagi. Yes, yes, yes. Itu udah udah kuno lah. Di zaman saya aja itu PNS itu. Iya, iya. Nah, yang cocok itu sebenarnya ke depan itu adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja. Nah, itu Bu. Pilihan Mas Rahim ini ada pilihan yang tepat. Bisnis, pengusaha itu pasti menciptakan lapangan kerja. Betul. Nah, itu. Jadi kalau dalam jiwa setiap anak muda ingin menciptakan lapangan kerja, itu luar biasa. Lapangan kerja apapun. Wong orang jual apapun itu mesti laris. Saya keliling itu lihat PKL tuh cuman jual es teh doang. Yang Francis kan ada tuh es teh. Waduh, sampai rame tuh orang beli es teh. Padahal es teh bikin di rumah kan bisa. Tapi itulah Allah kalau ciptakan rezeki itu di mana aja kok. Jangan pernah patah semangat. Apalagi soal properti perumahan, kayak kacang goreng kan. Nah, jualnya kayak kacang goreng, apalagi subsidi. Nah, sekarang ini yang ada di benak anak-anak muda beda dengan zaman saya dulu. Kalau zaman saya dulu, ketika mau menikah, tidak terpikir mau punya rumah. Ada rumah ibu, ada rumah bapak, begitu ya. Yang terpikir saat itu beli mobil. Ah, betul. Nah, dulu. Sekarang kebalik. Sekarang ini hebat anak-anak muda. Belum menikah, masih pacaran, sudah terbayang dia mau beli rumah, meskipun itu rumah subsidi. Asal dia punya rumah hebat kan? Ya. Hebat, sampai ada saya lihat di mana-mana tuh tulisan hari gini masih numpang di rumah mertua. Nah, itu kalimat yang bagaimana itu pasti dari Mas Rahim ya. Nah, itu bagaimana merangsang anak-anak muda itu untuk mandiri. Rumah itu kan bagian dari kemandirian seseorang. Betul. Iya. Betul. Ibu saya dulu pernah bilang ini, ayo beli mobil. Mau tidur di mobil apa? Begitu. Betul. Ya. Zaman dulu masih zaman, tapi zaman sekarang ini aduh luar biasa. Nah, itulah bagaimana berusaha di bidang perumahan, di bidang itu menangkap potensi-potensi yang seperti itu harus dimiliki oleh anak muda. Betul. Ya, bagaimana potensi mana yang lagi ngetren, mana yang bisnis yang lagi laku keras. Mas Rahim tahu nggak? Saya punya dulu staf di sebuah dinas, istrinya itu jualan TikTok online itu loh, yang foto-foto Korea itu loh, K-pop itu loh. Dia omsetnya sampai 20 juta, saya tanya, gila. Padahal cuman itu. Dan itu potensi yang harus ditangkap oleh anak-anak muda. Saya suka anak-anak muda yang berbisnis pokoknya. Dan tidak pernah ada matinya, nggak pernah mati gaya orang bisnis itu. Karena dia harus inovasi, kreatif, begitu. Iya, Bu. Mak, tantangannya tuh sekarang malah bagi saya itu di semakin berat. Anak muda, Bu. Iya. Gen Z. Iya. Ya. Karena kan Gen Z ini, karena kalau saya masih di generasi transisi, Bu. Bisa ngikuti yang generasi lama dan bisa ngikuti yang generasi terbaru. Iya. Transisi lah, tahun 90-an saya ini. Iya, iya.
Tapi kalau untuk yang tahun-tahun 2000-an Heeh, atau 90-an akhir itu ya, heeh. itu tantangannya kan dia sudah terbentuk dengan orang tua yang rata-rata sudah mumpuni, Nyaman. nyaman. Otomatis dia sama orang tuanya dibiasakan dengan kehidupan yang Iya. enak, nyaman, terus apapun kebutuhannya dipenuhi. Akhirnya malas. Ya, itu yang menjadi identik dengan Gen Z Iya. untuk saat ini Bu, ya. Dan kalau Gen Z untuk mau bergerak di bidang bisnis itu kebanyakan maunya di bidang yang mereka bilang atau mereka pikirkan itu keren. Mm-mm, Pengennya pengen keren, pengen gaya, mm-mm, pengen santai tapi menghasilkan uang banyak. mm-mm, Ya, akhirnya kan lebih ke private sector. Jadi mm-mm, sorry, pada service sector. Sorry, lebih ke sektor yang hubungan dengan service kayak contohnya mm-mm. buka kafe, Ya, terus buka jasa editing pengantar video, makanan. makanan ya. Nah, Tapi untuk yang di industrial itu heeh, jarang yang berminat ke sana karena bagi mereka itu sangat berisiko tinggi. mm-mm. Ya, kalau menurut Ibu gimana memandang Gen Z ini, Bu? Jadi Gen Z itu ya harus, yang penting dia punya semangat untuk bisa mandiri Hmm. di bidang apapun itu, di bidang apapun itu yang dia mau, asal jangan judi online aja ya. Iya, iya, iya. Nah, Sama-sama itu. itu. Jadi anak memang pengawasan orang tua, bimbingan orang tua itu harus benar-benar sekarang ini supaya anak-anak Gen Z ini benar-benar punya apa ya, punya modal, punya mindset yang itu tidak boleh berada di zona nyaman terus. Betul. Ya, dia harus punya tantangan, punya apa ya, semangat bertarung di dunia yang saat ini semakin berat tantangannya. Betul. Itu. Karena kalau di bidang servis itu kan karena banyak peminat akhirnya banyak kompetisi. Iya. Ya. Mm-mm. Dan contohnya F&B itu banyak yang bertumbuh dan banyak yang berjatuhan. Iya, Itu yang menjadi tantangannya kan. iya. Terus Dan setiap orang bisa melakukan kan betul, soalnya. gampang diduplikat, Bu. Iya, Gampang duplikasi. Ya. Sedangkan betul. untuk yang industri atau apa namanya bisnis yang berhubungan dengan produksi Iya, itu sangat minim sekarang. Kebanyakan iya, produksi malah dikuasai negara negara iya, di luar iya. Indonesia. Dan di Lumajang ini bukan kota industri besar. Nah, itu. Bu. Di Lumajang ini dengan alamnya yang agraris, pertanian, Hmm, industrinya salah satunya ya industri pengolahan pertanian iya, betul. begitu. Kemudian kalau toh ada kita punya potensi sumber daya alam pasir, ya industrinya harus mengarah kepada pasir Betul. Itu yang begitu. belum pernah dipikirkan, Bu. Iya, bagaimana bikin itu loh Mas, yang belum ada di Lumajang. Kan ada nih, Industri kalau beton. gorong-gorong ada Betul. sudah ada jadi cor beton. Betul, Nah itu Juditnya itu ya. iya, belum ada di sini. Itu potensi. Iya, Udah Bu. Mas Rohim aja mulai. Amin, semoga. Kalau paving sudah ada. Ya, precast yang belum ada yang, Bu. Iya. Precast. Nah, Gimana caranya oh, sumber daya yang ada di kita, kita kelola sendiri, supaya yang kita keluarkan itu sudah menjadi hmm, barang minimal setengah jadi. iya, Itu ya, harusnya begitu. itu, Bu. Iya. Nah, menurut Ibu gimana ke depannya seperti itu? Ya itu peluang. Peluangnya. Gen Berarti, Z harus harus ini, harus tahu itu. oke. Dan itu pasti pasti laku, saya pastikan. Karena semakin ke depan semakin dunia pembangunan itu semakin Oke. Dan Ibu dukung itu, Bu? dibutuhkan. Iya, Bakal dukung. iya Nah, pasti. kalau Saya misalkan dukung. nanti jadi, Bu nih, Nah, mau bakal di, bikin ini. bakal dipermudah dan ada Oh iya insentifnya kayak gitu. dong, iya. Apalagi yang berusaha itu warga Lumajang. Oh, istimewa. Semoga. Semoga. Iya. Pokoknya apapun peluang, ya itu tadi yang saya sampaikan, olahan pasir itu yang belum maksimal. Jadi pasirnya aja yang dibawa keluar. Mm-mm. Itu padahal kalau kita mengolah sendiri itu memperkecil kerusakan jalan. Misalnya kan enggak usah dibawa keluar. Cukup Betul. di bahan bakunya di Iya, sini, diolahnya di sini betul. gitu. Dan pasti murah kan daripada yang lain. Karena kita punya bahan baku. Betul. Terus untuk pajaknya juga masuk ke Lumajang sendiri ya. Iya, Ya. Masuk iya, pajak penjualannya, Bu. Ya. betul. Betul. Ya daripada jual mentahan ya, Bu. Ya. Mm-mm. Heeh. Terus ini, Bu, menjadi tantangan kita ke depannya ini selaku selaku pelaku bisnis ya. Khususnya di bidang retail ya, pakai UMKM atau PKL-PKL ini, Bu.
Kalau saya menganalisa itu sekarang karena ada efeknya dari pandemi, itu orang terbiasa belanjanya menggunakan aplikasi di handphonenya Iya, masing-masing, ya iya, atau marketplace. Kalau dulu kan sebelum pandemi orang masih belanja dari toko ke toko, iya, pasar ke pasar nih. heeh, Tapi kalau setelah pandemi ini kan akhirnya orang sudah terbiasa work from home, terbiasa nggak boleh kemana-mana, akhirnya belanjanya melalui online. online. Nah, kalau bagi saya ada plus minusnya. Bagi generasi yang bisa atau orang-orang yang bisa memanfaatkan itu masih menjadi cuan. Mm-mm. Tapi kalau orang yang nggak bisa memanfaatkan itu menjadi bumerang, Hancur. banyak hancur. Karena apa? Dan efek dominonya sangat besar bagi saya, Bu. Iya, Efek dominonya sangat besar. Kenapa? Yang dulunya sebelum pandemi itu, contoh saya pengen beli beras ke toko. mm-mm. Otomatis uang itu akan berputar di toko itu dan menjadi perputaran lagi di lingkungan toko tersebut. Iya, Ya, misalnya saya pengen beli baju, akhirnya saya mm-mm. beli toko di Lumajang. Mm-mm. Ya, beli kosmetik, belinya di Lumajang, akhirnya Mm-mm. perputaran uangnya di Lumajang. Mm-mm. Nah, sekarang Bu tantangannya beda, Bu. Iya, Sekarang orang lebih suka belinya di aplikasi, heeh, sedangkan penjualnya di luar Lumajang. betul. Malah kebanyakan dari luar Indonesia. Iya, Ngapunten, iya, ngapunten di Tiongkok banyak kan. iya, Karena Cina. aplikasi yang mendominasi di Indonesia itu Tiongkok atau Cina Dan barangnya murah-murah. dan barangnya murah-murah. Nah, otomatis uang itu tidak berputar di Lumajang lagi. Akhirnya peredaran uang yang di Lumajang semakin sedikit. Iya, Akhirnya pedagang UMKM, pedagang kaki lima dan sebagainya itu ya itu akhirnya yang biasanya mendapatkan orderan banyak, pembelian banyak, penjualan banyak, akhirnya menurun. mm-mm. Akhirnya si pedagang itu pun untuk mengeluarkan uang untuk belanja atau daya belinya makin menurun juga. Itu menjadi efek domino yang sangat luar biasa bagi saya. Menurut Ibu gimana ke depannya? Solusinya seperti apa? Itu kan dampak dari globalisasi. Betul. Gitu. Ya itu sudah diingatkan sih 10 tahun yang lalu itu sudah didengung-dengungkan globalisasi ketika saya masih menjadi PNS. Betul. Tapi kan orang-orang kita, orang-orang Indonesia itu tidak cepat, tidak mewaspadai dampak-dampak seperti ini. Baru ketika kemudian seperti ini yang sekarang terjadi baru terasa Betul. bahwa waduh dagangan gua nggak laku, kalah sama online. Kemudian yang makanan-makanan juga begitu akhirnya. Kalau makanan sih oke ya, it's oke masih belinya di daerah Lumajang. Betul. Itu pun makanan-makanan yang siap dimakan, tapi yang Bahan mentahnya bahan masih mentah banyak yang beli frozen-frozen masih di online. online. Iya, Dan itu hebatnya ada paket yang tidak sampai 24 jam dia udah datang. iya betul. Ya, itu bagi saya itu bagaimana tantangan ini dianggap sebagai peluang. Jadi tetap harus survive. PK5 harus punya kreativitas yang tinggi. Kalau enggak tergilas habis. Ya, nggak usah jauh-jauh. Saya punya contoh. Saya punya butik. Betul. Nah, butik saya tahu nggak? Karena saya itu pegawai-pegawai saya nggak mau online-online begitu jualnya. Karena jual online juga kalah sama yang murah-murah dari Cina, Iya dari betul. mana-mana itu kan. Nah, akhirnya saya kemudian memperbanyak dan fokus kepada penjualan kain batik. Nah, kenapa begitu? Saya berpikir bahwa kain batik itu jarang orang online. Dan khas saya itu. Iya, khas. Orang kalau mau beli batik kain, itu masih harus pegang bahannya. Harus lihat batiknya, motifnya. Harus lihat pewarnaannya. Saya nggak bakalan tergilas oleh online. Nah, sampai sekarang masih 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 survive butik saya itu karena saya fokuskan kepada penjualan batik, kain batik yang itu online jarang dilakukan untuk itu. Nah, maksud saya begitu. PK5, kemudian teman-teman bagaimana caranya dan cari peluang supaya kalau online online oke. Okay. Nah, kalau masakan matang ya harus kualitasnya harus bagus supaya artinya kepada kualitas. Online juga nggak begitu-begitu amat kan. Kalau orang online kemudian dia tidak terpercaya dia juga nggak bisa beli di barang itu kan. Iya betul. Ya, jadi mesti lihat followernya, melihat komen followernya, begitu kemudian lihat barangnya, begitu barang yang datang jelek juga
balik lagi. Maka sekali lagi kualitas itu harus dijaga kalau ingin survive. Dan harus mengikuti era teknologi yang begini-begini ini. Iya, iya, iya. Ya, oke. Saya pernah ini Gimana, Bu? pengalaman. Saya beli baju saya untuk cucu saya. Iya. Ini contoh di Shopee lah, di Shopee. Kok bagus ya? Begitu barangnya datang bagus. Ternyata apa? Made in Lumajang loh. Oh, alhamdulillah. Oh, saya senangnya setengah mati. Langsung saya telepon. Dan bajunya bagus. Kualitasnya dan laris di Shopee. Saya tanya, "Ibu bener orang Lumajang?" "Saya enggak." Saya waktu itu wakil bupati, "Ibu bener Lumajang?" "Benar." Saya juga kaget ketika saya harus kirim, kok namanya Bu Indah Masdar, jangan-jangan ini Bunda. Dia bilang begitu. "Ibu berapa penghasilannya sehari?" Sehari itu dia bisa mencapai 20 jutaan baju dan bikinannya sendiri. Sekarang yang penjahitnya itu untuk baju itu sudah di atas 20 orang, hampir 30 orang. Gitu, Bu. Dan Ya, itu ada di Lumajang. ya, ya, ya. Itu yang harus dikuatkan ya, Bu, ya. Iya. Ke depan kita ini. Ke depan saya ingin dia bertestimoni, dia ingin ya paling tidak memberikan pengalamannya lah kepada UKM-UKM yang lain bahwa di Lumajang bisa kok. Ya, karena salah satu faktor penguat ekonomi kita ya UMKM kita sendiri. Iya, karena kita bukan kota industri besar. Betul. Jadi PKL, UMKM itu yang memperkuat perekonomian. Dan kalau dolar naik turun dia nggak ngaruh sebetulnya. Betul. Nggak ngaruh karena dia bekerja atas bahan baku yang ada di Lumajang. Iya. Sektor tani khususnya, Bu, yang harus dikuatkan nanti. Sektor pertanian. Betul. Siap. Ini, Bu, ya kebetulan saya kan lagi bergerak di bidang industri properti nih, Bu. Ya. Kalau menurut Ibu sendiri, menurut Binda, gimana sih pandangan Ibu terkait rumah, Bu? Rumah ya. Iya. Kalau rumah dalam bayangan saya, rumah itu harus menjadi sorga. Alhamdulillah. Bagi penghuninya. Rumah itu harus nyaman, meski tidak besar. Jadi sekecil apapun rumah itu, dia harus menjadi tempat yang nyaman. Diciptakan rumah yang enak, yang nyaman, menjadi hunian yang nyaman, sehingga kalau dia tidur di hotel, dia kepikiran rumahnya untuk tidur di rumah. Nah, itu mantap itu, Mas. Iya. Rumah harus menjadi surga di dunia. Iya. Karena rumah juga tempat tinggal kita, terus tempat untuk membesarkan anak-anak kita. Betul. Kedepannya, Bu, Ibu terus mendukung, terus support nggak di dunia industri properti? Oh, sangat mendukung. Karena kita itu punya jumlah penduduk itu 1.100.000. Iya. Sehingga orang sekarang satu orang nggak hanya punya satu rumah dia, satu orang bisa 3. Mantap. Iya. Jadi rumah itu lagi ngetren lah sekarang. Ingin punya rumah itu. Saya itu bangga banget loh sama anak-anak muda tuh. Tenaga kontrak di kabupaten, di Pemda Lumajang itu mungkin udah lebih dari 50% ya yang udah beli rumah subsidi itu. Iya. Terus harus didorong terus ya, Bu, ya? Harus didorong terus. Karena itu tempat yang memang dia hidup di situ. Dan investasi. Ya, betul. Karena aset yang bisa diwariskan itu tanah dan rumah. Ya. Dan harganya tidak akan pernah turun. Betul. Kalau mobil pasti turun. Betul. Kalau rumah, tanah pasti akan naik, tidak akan turun. Dan nggak bakal hilang, Bu, ya? Iya. Alhamdulillah. Terakhir ini, Bu, kesan dan pesan, Bu, atau kiat-kiat nih untuk masyarakat Lumajang ke depannya kayak gimana? Saya ingin masyarakat Lumajang itu menjadi masyarakat yang berkemampuan mandiri secara finansial, secara ekonomi. Itu adalah kunci. Meski dimanapun, itu kemiskinan itu tidak bisa dihilangkan 100%. Pasti ada. Kalau enggak, nanti zakatnya si kaya kemana? Siap, setuju. Itu. Tetapi bagaimana kemiskinan itu bisa diminimalisir, kemiskinan itu menjadi kemiskinan yang berdaya. Artinya dia tidak miskin yang kemudian terus berharap bantuan terus, tapi dia kemiskinan yang bisa diberdayakan. Gitu.
Nah, saya ingin masyarakat Lumajang tetap semangat, tetap menjaga kondusivitas di wilayah ini. Sebab aman itu paling penting. Aman itu paling penting bagi semua warga, termasuk di dunia bisnis. Ya, syarat pertama di dunia bisnis itu aman. Aman. Ya. Ya. Alhamdulillah. Itu teman-teman, pada kesempatan kali ini kita alhamdulillah sudah sharing dan berdiskusi langsung dengan Bu Indah. Semoga Bunda kedepannya diberikan kesehatan, Amin. kekuatan, dan yang paling penting diberikan semangat terus untuk mengabdi, untuk berjuang untuk masyarakat Lumajang. Ya, yang paling penting dicintai rakyat Lumajang. Dicintai rakyat Lumajang, alhamdulillah. Itu aja teman-teman, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Oke, bye-bye. Makasih. Makasih, Bu. Masyarakat Lumajang yang saya cintai, semoga semuanya tetap sehat, tetap semangat, dan yang pasti memang harus semangat. Kita harus terus menjaga kondusivitas wilayah, kemudian menjaga kerukunan semua golongan. Karena di Lumajang ini banyak terdiri dari berbagai golongan, terdiri dari beberapa suku, kemudian terdiri dari berbagai agama. Kerukunan itu paling penting untuk menjaga kestabilan ekonomi juga. Sehingga bagi para investor yang menanamkan investasi di Lumajang, mereka merasakan keamanan dan kenyamanan. Dan ini untuk masyarakat Lumajang juga. Selamat dan sukses. Insya Allah Lumajang akan maju, Lumajang akan sejahtera.